Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Floresita Ramadhani dengan NIM 21129012 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memberikan materi mengenai sistem rangka dan sistem pencernaan pada manusia. Pada mata kuliah Konsep Dasar Biologi SD. Yaitu pada sistem rangka. Nah, rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak atau sebagai penopang tubuh. Nah, di dalam rangka terdapat macam-macam tulang penyusun rangka tubuh. Yang pertama yaitu ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak tersusun atas tulang yang berbentuk pipi. Tulang tengkorak ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang bagian kepala dan tulang bagian muka. Tulang bagian muka kepala meliputi tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Nah, tulang bagian muka meliputi tulang rahang atas, tulang rahang bawah, hidung, tulang langit-langit, tulang air mata, dan tulang lidah. Nah, yang kedua yaitu ada tulang badan. Tulang badan meliputi tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang-tulang rusuk membentuk rongga dada sebagai tempat jantung dan paru-paru. Nah, bisa dilihat pada gambar di layar slide. Nah, yang selanjutnya tulang bahu. Tulang bahu ini terdiri dari tulang selangkah, tulang belikat. Selanjutnya gelang pinggul. Terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, yang ketiga yaitu ada tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri dari tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang tungkai menyanggah tubuh untuk berdiri dan memungkinkan kita bergerak secara bebas. Tulang anggota gerak atas meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pangkal tangan, tulang telapak tangan, dan jari tangan. Selanjutnya ada tulang anggota gerak bawah, yaitu meliputi femur, patella, fibula, tibia, tarsal, dan talang. Nah, bisa kita lihat pada gambar di layar slide. Selanjutnya ada bentuk tulang. Nah, berdasarkan bentuk tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tulang pipa atau tulang panjang. Nah, bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berlubang. Contohnya pada tulang lengan, tulang paha, ruas-ruas tulang jari. Nah, di bagian dalam ujung tulang pipa berisi sumsum merah yang berperan tempat pembentukan sel merah. Selanjutnya, tulang pipa ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada episis, yaitu kedua ujung yang bersendian dengan tulang lain. Yang kedua, diafisis, yaitu bagian tengah. Yang ketiga, cakra episis, yaitu antara episis dan diafisis. Terdapat pada layar slide gambar tulang pipa. Nah, selanjutnya tulang pipi. Tulang pipi ini bentuknya memipih, di dalamnya berisi sumsum merah. Nah, sumsum merah ini berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Contohnya tulang rusuk dada, tulang belikat, dan tulang panggul dan tulang dahi. Yang ketiga yaitu tulang pendek. Nah, bentuknya bulat dan pendek seperti ruas tulang. Di dalamnya berisi sumsum merah. Sumsum merah berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Nah, osteoblast menghasilkan sel-sel tulang keras yang disebut osteosit. Osteoblast juga mengekskresikan zat-zat interseluler yang tersusun dari serabut kolagen yang akan membentuk matriks tempat garam-garam kalsium ditumpuk. Kemudian zat kapur itu dalam bentuk kalsium karbonat dan kalsium fosfat.
Osteoklas adalah sel yang berinti banyak dan berukuran besar yang bersifat mengikis tulang. Osteoklas melubangi tulang yang kemudian dimasuki oleh kapiler darah dan osteoblast baru sehingga terbentuk matriks. Nah, matriks ini terletak dalam lingkaran dan membentuk sistem Haphers. Bisa dilihat pada layar slide. Yang kedua yaitu tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit, yang menghasilkan matriks berupa kondrin. Tulang rawan ini tidak memiliki serabut saraf dan pembuluh darah. Tulang rawan menerima nutrisi dari pembuluh darah yang ada pada membran jaringan ikat di sekitarnya, dengan cara yaitu melalui difusi. Kondrosit ini memiliki ruang yang disebut lakuna. Kemudian ada tipe-tipe tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini merupakan tulang rawan yang banyak terdapat di tubuh manusia. Matriksnya transparan jika dilihat dari mikroskop. Merupakan penyusun rangka embrio. Nah, pada individu dewasa terdapat pada sendi gerak sebagai pelicin permukaan tulang dan sendi, ujung tulang rusuk, hidung, laring, trakea, dan bronkus. Yang kedua ada tulang rawan serat, yaitu mempunyai matriks berisi berkas serabut kolagen, bersifat kaku dan kuat, mampu menahan goncangan, terdapat pada antar ruas tulang belakang dan cakram sendi lutut. Yang ketiga, tulang rawan elastik, yaitu mengandung serabut elastik yang terdapat pada daun telinga dan epiglottis. Selanjutnya hubungan antar tulang atau sendi. Nah, sendi adalah hubungan antar tulang satu dengan lainnya. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antara kedua ujung tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang kemudian mengalami osifikasi atau penulangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Misalnya hubungan antar tulang penyusun tengkorak. Ada 2 jenis sinartrosis, yaitu sinkondrosis dan sutura. Sinkondrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin. Sedangkan sutura adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat. Yang kedua ada amfiartrosis. Amfiartrosis adalah bentuk hubungan antara kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan, sehingga memungkinkan tetap adanya sedikit gerakan. Nah, amfiartrosis ini dibedakan menjadi 2, yaitu syndesmosis dan symphysis. Nah, syndesmosis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, misalnya sendi antara tulang betis dan tulang kering. Kemudian symphysis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan serabut yang tipis seperti cakram. Contohnya hubungan antar ruas tulang belakang. Yang ketiga ada diartrosis atau persendian. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan sehingga memungkinkan terjadinya gerakan secara lebih bebas. Selanjutnya ada ligamen, yaitu merupakan suatu jaringan yang berfungsi seperti karet gelang yang kuat guna mengikat kedua ujung tulang. Selanjutnya ada kapsul, merupakan lapisan serabut yang menyelubungi sendi dan membentuk suatu rongga sendi. Selanjutnya, membran sinovial, merupakan selaput yang membatasi permukaan kapsul dan dapat mengekskresikan cairan sinovial. Cairan sinovial ini berfungsi sebagai cairan pelumas bagi ujung tulang. Nah, berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada sendi peluru, disebut juga dengan sendi peluru karena gerakannya ke segala arah.
misalnya sendi gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua yaitu ada sendi engsel. Disebut dengan sendi engsel karena arah gerakannya dua arah, seperti engsel pintu, misalnya sendi jari tangan dan jari kaki. Yang ketiga yaitu sendi pelana. Sendi pelana yaitu karena gerakannya kedua arah seperti orang yang naik kuda. Misalnya sendi jari tangan dengan telapak tangan. Yang keempat ada sendi putar, yaitu dikarenakan dari hubungan dua tulang tersebut tubuh tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang yang lainnya. Misalnya sendi atlas dan tulang pemutar sehingga kepala kita dapat bergerak berputar. Selanjutnya, fungsi rangka tubuh pada manusia. Yang pertama, untuk menegakkan badan, misalnya tulang belakang. Yang kedua, untuk memberi bentuk badan, misalnya tulang-tulang tengkorak memberi bentuk wajah. Yang ketiga, untuk melindungi organ tubuh dalam yang penting, misalnya tengkorak melindungi otak dan tulang rusuk melindungi jantung. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kelima, sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, khususnya di dalam sumsum tulang. Yang keenam, sebagai alat gerak pasif. Nah, ada kelainan bentuk rangka tubuh manusia. Kelainan sejak lahir artinya kelainan rangka yang dialami sejak di dalam kandungan. Penyebabnya karena si ibu kurang mengonsumsi makanan bervitamin D dan zat kapur, serta karena faktor keturunan atau genetik. Bentuk kelainan itu misalnya ketika dilahirkan anak tersebut kakinya berbentuk X atau O. Yang kedua ada kekurangan makanan yang mengandung vitamin D. Zat kapur dan zat fosfor dapat mengganggu proses penulangan. Yang ketiga ada dipengaruhi oleh posisi duduk yang salah. Misalnya posisi duduk yang selalu membengkok ke kiri, kanan, depan, belakang, menyebabkan tulang punggung membengkok mengikuti arah duduk. Nah, macam-macam kelainan posisi duduk ini yaitu ada lordosis, yaitu tulang belakang melengkung ke depan. Yang kedua, kifosis, yaitu tulang belakang melengkung ke belakang. Yang ketiga ada skoliosis, yaitu tulang belakang melengkung ke samping. Nah, kelainan tulang ini juga disebabkan oleh kecelakaan, misalnya patah tulang atau fraktura ujung tulang yang lepas dari sendi. Yang tiga, retak tulang dan remuk tulang. Selanjutnya, materi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan ini akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan ini merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua ada proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul menjadi molekul yang berukuran kecil. Nah, makanan ini akan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut, hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapatnya di lambung.
Yang kelima ada absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di dalam usus halus. Yang keenam ada defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, proses pencernaan makanan. Yang pertama terjadi pada mulut. Nah, di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Barisan gigi melumat dan dapat menghancurkan makanan. Nah, air ludah atau saliva membantu melunakkannya. Enzim saliva mula membantu menguraikan karbohidrat atau pati. Sedangkan lidah membantu membolak-balikkan makanan dan dapat membantu menelan. Nah, bisa dilihat pada gambar layar slide. Nah, struktur keluar gigi ini terdiri atas bagian-bagian, yaitu yang pertama ada mahkota gigi, yaitu merupakan bagian yang tampak dari luar. Yang kedua ada akar gigi atau radix, yang merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Yang ketiga ada leher gigi atau kolum, merupakan bagian yang terlindung oleh gusi. Nah, adapun penumpang gigi dapat diperlihatkan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada email. Nah, ini merupakan bagian yang terluar dari gigi. Email merupakan struktur terkeras dari tubuh. Yang kedua ada tulang gigi, yaitu berada di dalam email. Yang ketiga sumsum gigi, yang merupakan bagian yang paling dalam. Di pulpa terdapat kapiler-kapiler, vena, dan saraf. Yang keempat ada seminum. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai menghantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik eksofagus. Nah, bisa dilihat pada gambar pada kerongkongan. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung atau perut besar berbentuk kantong terletak di rongga perut di sebelah kiri atas. Nah, lambung ini terbagi menjadi 3, yaitu ada cardia, fundus, pylorus. Lambung berfungsi sebagai mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi bubur Kim. Nah, dalam lambung ada getah lambung, yaitu campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam lambung, serta enzim renin, lipase, dan pepsin. Nah, lambung ini berfungsi sebagai yang pertama menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Yang kedua memecah makanan menjadi halus dan menyampurnya dengan getah lambung. Nah, dapat dilihat pada gambar contoh dari lambung. Yang keempat ada usus alus. Nah, usus alus ini merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebarnya 25 mm, dan banyak lipatan yang disebut dengan villi atau jonjot usus. Nah, usus alus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum. Nah, usus ini disebut juga dengan usus 12 jari. Nah, panjangnya sekitar lebih kurang 25 cm. Di sini terdapat 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Yang kedua yaitu ada jejunum atau usus kosong. Panjangnya kurang lebih 7 meter. Nah, tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Panjangnya kurang lebih 1 meter, tempat terjadinya yaitu penyerapan. Di dalam sistem pencernaan, hati berfungsi sebagai pembentuk empedu, tempat penimbunan zat-zat makanan dari darah dan penyerapan usus besi dari darah yang telah rusak. Selain itu, hati juga berfungsi membentuk darah pada janin atau pada keadaan darurat, pembentukan fibrinogen dan heparin untuk disalurkan ke peredaran darah serta mengatur suhu tubuh. Nah, getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini berperan sebagai kelenjar eksorin
yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel berbentuk pulau-pulau yang disebut dengan pulau Langerhans. Insulin ini berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah diabetes mellitus. Pada dinding usus halus banyak terdapat kelenjar-kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus ini mengandung enzim-enzim yang pertama yaitu sukrase, yaitu berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua ada maltase, yaitu berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga ada laktase, yaitu berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat ada enzim peptidase, yaitu berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan peptida menjadi asam amino. Nah, bisa dilihat pada layar gambar terdapat gambar usus halus. Nah, selanjutnya ada usus besar, yaitu terdiri dari usus besar naik yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntu. Nah, usus besar mendatar atau usus besar menurun. Fungsi usus besar ini yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah. Yang ketiga, membusukkan makanan dengan bantuan bakteri. Nah, bisa dilihat pada gambar yaitu usus besar. Nah, bagian akhir dari pencernaan adalah bagian yang menggelembung yang disebut dengan rektum. Nah, kontraksi rektum dapat menyebabkan defekasi sehingga zat sisa dapat dikeluarkan melalui anus. Nah, bisa dilihat pada gambar secara rinci. Nah, ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada gastritis, yang kedua hepatitis, ketiga diare, yang keempat konstipasi, yang kelima ada appendicitis, yang keenam ada hemoniat, yang tujuh ada MAC, dan yang kedelapan ada malnutrisi. Dan materi yang dapat saya sampaikan mengenai rangka dan sistem pencernaan pada manusia. Kalau ada salah jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.